Iya, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Bagaimana? Kang Nur, ini ada beberapa pertanyaan dari klien. Nah, ini tanyanya seputar tentang reaksi sarana gendam. Sarana ya? Iya, reaksinya ya Kang Nur ya. Nah, pertanyaan pertama ini ada gini, kapan sebenarnya kita bisa mendapatkan reaksi dari manfaat sarana gendam yang sudah dimaharkan dari Kang Nur? Berarti reaksi sejak awal ya? Iya. Kalau kita bahas reaksi dari orang yang menggunakan, itu setiap orang pasti berbeda-beda. Pasti itu. Pasti berbeda-beda. Semua itu tergantung dari apa? Dari niat dan usaha. Itu paling penting kan itu. Maka dari itu saya selalu tegaskan kalau kita ingin menggunakan sarana spiritual, usahakan ini atas dasar lillahi ta'ala. Artinya kita mengharapkan ridho dan berkah dari Sang Kuasa. Sarana ini itu hanya sebagai perantara. Artinya kalau kita ingin melewati sungai, itu kan ada jembatan. Nah, sarana ini sebagai penjembatan kalau kita ingin menuju yang kita harapkan. Yang penting niatkan dulu atas itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bahas mengenai berapa lama kita mulai mendapatkan reaksi, ya kita tidak bisa patok berapa hari itu, karena ilmu spiritual itu bukan ilmu pasti ya. Tapi rata-rata biasanya. Nah, rata-rata kalau dari teman-teman itu mulai dari 14 hari, ada yang butuh waktu 1 bulan, ada juga yang lebih cepat. Ada yang seperti ini, pagi ini dia memaharkan, besok sarana sudah sampai, tapi malam harinya dia sudah mendapatkan apa yang dia harapkan. Bahkan sarana ini belum dia terima loh, masih dalam tahap pengiriman gitu. Bisa, gitu. Tapi malam hari dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kok bisa Kang Nur? Nah, maka dari itu sarannya belum nyampe tapi dia udah dapat reaksinya. Dia sudah dapat reaksinya. Nah, maka dari itu ilmu spiritual itu bukan ilmu yang pasti, tapi tetap memberikan manfaat sesuai usaha kita. Maka dari itu banyak sekali yang tanya seperti itu, memang di kontak layanan kita, dan kita jelaskan seperti itu. Tidak semua orang bisa kita samaratakan. Ada yang cepat, ada juga yang butuh waktu. Itu yang penting niatkan kita dengan ikhlas, dari awal kita baik, dan niat kita jangan sampai melenceng. Ya, semua karena kehendak Tuhan. Dari niat gimana waktu konsultasi ke Kang Nur. Iya, kalau gitu. Niatnya udah bersih, udah baik, insya Allah bisa cepat. Insya Allah langsung cepat ya. Bisa cepat. Kemudian selain itu ada aktivasinya juga, itu proses. Kalau aktivasi itu pasti ya. Aktivasi itu kalau juga mempengaruhi lama enggaknya enggak? Aktivasi biasanya teman-teman itu ada yang salah, ada yang benar. Kalau aktivasi kalau dari saya itu kan kita aktivasinya melalui ini mandi kembang. Nah, mandi kembang. Kalau kembang itu harus dari yang dari kita. Artinya saya kirimkan juga kembang untuk mandi aktivasi. Nah, biasanya teman-teman itu berpikirnya gini, kalau kembang yang saya kirim itu kan dalam wujud kering. Ya kan, memang sengaja saya keringkan. Dan karena memang itu proses dari saya. Ada yang ketika paket diterima, teman-teman tuh ada yang diganti dengan kembang yang masih seger. Nah, itu kan sudah beda. Padahal dia berpikirnya mungkin sama-sama kembang, mungkin saya ganti yang lebih seger, itu bisa lebih bagus. Karena kembangnya mungkin ini sudah layu, sudah kering atau bagaimana. Padahal memang itu yang saya sarankan, memang itu. Bisa menggagalkan. Nggak bisa, karena energinya berbeda. Misal contohnya saja ini gelas ya. Berarti harus ngirim ulang dari Kang Nur. Harus menggunakan kembang yang memang dari saran saya. Kalau memang sarana ini sudah saya doakan, sudah kita aktivasi lah dari saya. Nah, saya kirimkan. Nah, ini diganti ya berbeda tuh. Begitu. Jadi memang harus dari kita. Harus dari Kang Nur ya, nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Itu emang kelihatannya nggak kering, karena udah kering kayak gitu, tapi manfaatnya ya. Memang itu proses dan manfaatnya di situ. Begitu. Nah, kalau tadi kan kenapa ada yang bisa cepat atau lama, itu kan semuanya tergantung dari niat sama ininya, sama usahanya. Itu apakah udah dilakukan dengan langkah demi langkah sesuai dari dari Kang Nur? Iya. Setiap orang yang mendapatkan sarana dari saya itu pasti sudah melalui beberapa step. Yang pertama adalah tahap konsultasi itu tadi. Kita lihat dulu seberapa serius niatnya, bagaimana, kita lihat di situ. Baru kalau memang benar-benar butuh, ya artinya
memang benar-benar serius niatnya sudah baik, ya maka kita beri sarana gitu. Karena saya tidak bisa sembarangan memberi sarana kalau niatnya saja belum tertata gitu. Terus kemudian kalau sudah memiliki sarana, sudah mendapatkan sarana, memang reaksinya beda-beda. Itu tidak semuanya bisa kita samaratakan karena energi setiap orang kan beda-beda. Ada yang memang itu benar-benar energinya dalam tahap di bawah, ada yang sedang, tinggal tambah sedikit saja sudah mulai up lagi. Paling begitu. lama tadi kurang lebih sekitar 1 bulan ya Kang Nur? Paling lama ada juga yang bertahun-tahun. Ada juga yang bertahun-tahun. Nah, itu biasanya yang bertahun-tahun itu biasanya memang sejak dari awal, istilahnya gini, kita usahakan ada 2 hal yang wajib kita lakukan, usaha lahir juga usaha batin. Usaha lahir kita wajib untuk selalu berusaha dalam wujud verbal, kita melakukan segala aktivitas kita, ya. Kalau usaha batin seperti itu tadi, bisa perbanyak berdoa ataupun menggunakan sarana spiritual. Nah, kebanyakan teman-teman itu ataupun klien yang biasanya reaksinya yang lama, dia itu hanya mengandalkan usaha batin, usaha spiritual. Nah, artinya saya sudah memberikan mahar sama Kang Nur nih, ya. Saya ingin mendapatkan dengan cepat, tapi usaha lahirnya dia lupa, usaha nyatanya dia lupa. Gitu. Nah, misalkan nggak serius. Betul, misalkan jualan dia lupa untuk perbanyak promosi, padahal itu kan juga wajib untuk dilakukan. Tidak semua usaha spiritual itu bisa membackup semuanya, nggak bisa seperti itu. Sama saja kita begini, kalau kita bicara soal ibadah, kita wajib untuk berdoa. Tapi kalau kita sudah berdoa terus tapi kita tidak melakukan ibadahnya, artinya kita banyak melakukan zikir tapi sholatnya kita lupa. Nah, itu kan nggak boleh. Harus bisa seimbang kalau ingin lebih maksimal. Bisanya bisa, namun kurang maksimal saja. Begitu. Kalau kayak gitu ya kan, kalau misalnya nggak lama kan, bisa sampai setahun kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk apa yang harus dilakukan, tetap kita lihat dulu selama 1 tahun sejak awal menggunakan, yang dia lakukan itu apa saja. Kalau hanya sekedar mengamalkan amalan saja tanpa diimbangi dengan usaha lahir, ya memang bisa, ya hanya itu tadi kurang maksimal, makanya ada yang lebih lama. Tapi gini, kebanyakan itu yang lebih lama sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan, dia mendapatkan reaksinya, hanya belum sampai tahap apa yang dia inginkan. Nah, contoh saja adalah kita asmara, ya, kita ambil asmara, contoh paling mudah ini. Dia ingin supaya mantannya kembali. Nah, kalau sudah kembali, dia ingin supaya cepat menikah. Nah, dia lambatnya itu mungkin kebanyakan itu masalah paling yang dia alami saat ini kan jarang komunikasi ataupun bahkan tidak bisa komunikasi. Nah, dia bisa beberapa bulan sudah mendapatkan hasilnya adalah dia bisa komunikasi. Namun yang dia inginkan adalah biar dia menikah. Nah, karena masih panjang ini prosesnya. Tahap komunikasi, kan pastinya kalau sudah komunikasi dia harus menyatakan cinta lagi nih, menjalin hubungan lagi. Kalau sudah menjalin hubungan pasti meranah ke serius, bisa dilamar, ya, kemudian ke jenjang pernikahan. Kan masih panjang ini prosesnya, gitu. Jadi kalau dia sudah meranah, dia bisa komunikasi lagi, tapi dia belum mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu jenjang pernikahan, gitu. Jadi dia di situ sudah merasa dia sudah merasa gagal, padahal itu suatu keberhasilan. Padahal itu semuanya tergantung dari kasus masing-masing, ya? Kasus masing-masing. Prosesnya panjang, ada yang prosesnya pendek, betul. Tergantung dari prosesnya, masalahnya, gitu. Nah, kalau pengen menggunakan jasa ritual tanpa sarana yang melakukan ritual, Kang Nur, semua bisa nggak? Itu bisa berhasil nggak? Tetap nanti kita kasih amalan, bukan karena semuanya kalau saya melakukan semuanya berhasil, nggak seperti itu. Kan karena begini, kalau saya melakukan, artinya kan saya yang mewakilkan, ya kan, saya yang memberi, melakukan amalannya, saya yang melakukan ritualnya. Kalau klien teman kita ini hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apapun, ya sama saja, gitu. Tetap nanti harus melakukan yang namanya lelaku yang perlu, ya apapun yang sekiranya harus dia lakukan. Contoh, mungkin saja ada yang juga yang seperti itu, tapi dari saya tetap saya beri amalan. Artinya amalan ini sebagai wujud usaha batinnya, jadi biar tidak diam diri saja.
kemudian apa yang harus dia lakukan. Itu nanti kita beri masukan-masukan, tips-tips seperti itu. Kalau saya memberikan masukan-masukan ataupun memberikan amalan, itu kebanyakan saya niatkan supaya kualitas diri dia ini meningkat. Jadi lebih memperbaiki dari sisi orangnya dulu selain gitu. Sarana gitu. Selain sarana. Ya pasti udah dari Kang Nur itu. Betul. Jadi saya berikan masukan itu supaya dia tetap memperbaiki kualitas diri. Gitu. Jadi memang saya dari sini kita bantu. Saya yang melakukan semuanya. Tapi tetap dari dia saya berikan masukan-masukan itu. Jadi biar seenggaknya itu dia ada kegiatan yang bisa merubah dirinya. Gitu. Jadi biar tidak hanya menunggu hasil diam diri seperti ini, ya enggak seperti itu. Tetap nanti ada proses selanjutnya gitu. Berarti keren juga ya, termasuk kalau misalnya beli memaharkan sarana diambil, jadi nggak cuma sekedar dikasih sarana doang, tapi juga dikasih tips gimana untuk memperbaiki diri lebih baik seperti lagi itu. Karena bagaimanapun kan semuanya bersumber dari diri kita masing-masing gitu. Nah kalau tadi misalnya ada sarana yang lama sekali sampai bertahun-tahun kayak gitu, nah itu bisa dikatakan tidak cocok itu kapan? Bisa dikatakan tidak cocok itu tadi yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Sarananya tiba-tiba hilang. Nah itu bisa dikatakan tidak cocok. Itu. Ataupun sudah menggunakan sarana, biasanya kalau saya mendeteksi apakah cocok atau tidak, saya butuh foto terbaru. Dan juga foto orang yang menggunakan sama foto dari sarana yang terbaru. Artinya sarana yang saya kirimkan itu coba difotokan, kirimkan ke saya. Kita lihat nih energinya apakah masih ada atau tidak. Begitu. Kalau paling mudah untuk dilihat adalah ketika sarananya hilang. Itu sudah pasti tidak cocok. Sudah pasti tidak cocok kan. Nah mungkin kamu bisa memberikan tips gimana caranya memilih sarana spiritual supaya bisa cepat cocok dengan klien. Nah, kalau mengenai kita lihat kecocokan sarana, kita lihat dari kasusnya. Ada kasus yang hampir sama tapi sarananya berbeda. Contoh saja adalah kasus ingin supaya pasangan ini lepas dari pelakor, ya, lepas dari selingkuhannya. Nah, itu bisa dilihat itu kalau kita bahas soal sarana spiritualnya. Kalau kita menggunakan putar giling itu juga masuk, bisa. Tapi lebih bagus juga kalau kita menggunakan ajian pemutus. Nah, ajian pemutus kalau kita gunakan putar giling, artinya kita kan memaksa supaya pasangan kita ini balik ke kita. Padahal dia masih ada ikatan dengan orang lain. Nah, kalau kita menggunakan ajian pemutus, masalahnya kan ada di pasangan kita sama selingkuhannya itu tadi. Nah, jadi kita gunakan ajian pemutus itu supaya mereka ini yang hubungan yang terlarang ini bisa hilang. Jadi secara otomatis nanti akan balik sendiri. Secara otomatis. Gitu. Jadi semuanya tergantung dari kasus masing-masing. Dari kasus, contoh saja seperti itu tadi. Kalau sudah menggunakan putar giling, artinya dia memang bisa kembali, tapi dia masih ada hubungan sama orang lain. Kalau kita menggunakan ajian pemutus, dia hilang dengan orang lain, hubungan terlarang itu hilang, dan dia akan balik dengan alami, gitu. Jadi bedanya kita di situ. Dari kita lihat kasusnya lah, dan kita pertimbangkan sekiranya untuk jangka panjangnya yang baik itu apa, begitu. Oke, sebaik Kang Nur, untuk sementara di segmen ini itu dulu pertanyaan dari Ryan. Semoga jawaban yang dikasih sama Kang Nur bermanfaat untuk kliennya. Amin. Oke, selamat siang, terima kasih. Ya, sama-sama.